Oktober 45, resolusi jihad panggilan jiwa. Santri dan ulama tetap setia, berkorban pertahankan Indonesia. Saat ini kita telah merdeka, mari teruskan perjuangan ulama, berperan aktif dengan dasar Pancasila. Nusantara tanggung jawab kita. Hari santri, hari santri, hari santri, hari santri undi cinta pada negeri. Ridho dan rahmat dari Ilahi, NKRI harga mati. Ayo santri, ayo santri, ayo santri, ayo ngaji dan patuh pada kiai. Jayalah bangsa, jaya negara, jayalah pesantren kita. Abda'u bismillahirrahmanirrahim wa birrahimi daimil ihsani wa ba'du fa'lam bi wujubil ma'rifah min wajibil lillahi ashri. Ya Allah, liman hamidah. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam. Dek, permisi mau nanya rumahnya Pak Yai di sebelah mana ya? Sana, Bu. Oh, di sebelah situ. Makasih ya. Yuk. Anip, jadi besok nak samanya sepodo mulai saka pondok, sampai ini kudu jadi santri yang aktif lan kreatif. Salah satunya apa iki? Ngembangke pertanian, ya peternakan, otomotif. Jadi sebagai santri itu harus iso kabeh. Lah, lan iku salah sijine apa sampai tak kon dadi
santri sing kreatif iku gunane di ketahanan pangan anak lan keluargane sampeyan. Nak coro ketahanan pangan cukup, ngajine insyaallah ya iso fokus, dakwah ya iso fokus. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Yai, enten dayuh Yai. Oh nggih. Oh nggih. Bareng. Engko sampean gaene unjukan ya. Ibu-ibu ya, sing teko ya. Nggih, nggih. Monggo Bu, dina Alhamdulillah. Terus pripun Bu, enten perlu napa? Ini Pak Yai, pertama-tama saya di sini mau silaturahim dengan pondok. Kemudian yang kedua saya ada keperluan mau menitipkan putra saya ini untuk mondok di sini, gitu Pak Yai. Ya, alhamdulillah. Jadi dengan hajat ibu ke sini, saya terima anaknya mondok di sini. Nanti setelah itu saya pasrahkan sama pengurus yang putra untuk mengurusnya. Hanif, Hanif. Monggo Bu, kali diunjuk Bu unjukannya. Monggo Mas, kali diunjuk. Oh iya, ini berhubung udah sore Pak Yai, saya nitip anak saya di sini dan saya pamit undur diri. Makasih sebelumnya, saya pamit dulu ya. Oh iya, kalau begitu, alhamdulillah santrinya atau putra ibu saya terima di sini. Semoga perjalanan mondoknya bisa lancar dan bisa mendapatkan ilmu yang barokah. Amin. Oh iya. Di sini langsung asrama ya, sama pengurus yang baru tuh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kesempatan yang cerah dan siang hari ini saya mencuplik sebuah kajian yang berjudulkan barokah. Jadi yang dinamakan dengan barokah yaitu adalah sesuatu hal baik nanti akan menambah kebaikan, ataupun yang sering kita dengar yaitu adalah ziyadatul khair ba'dal khair, menambahnya sesuatu hal kebaikan menjadi kebaikan yang lain. Jadi kita analogikan ataupun kita paparkan mengenai contoh barokah. Contoh barokah yaitu adalah semisal ada seseorang guru ngaji, ada seseorang guru ngaji yang menyampaikan suatu pelajaran semisal alif, seperti itu, alif itu disampaikan kepada anak muridnya, lalu anak muridnya itu menyampaikan kepada temannya satu, otomatis kiai tersebut ataupun guru ngaji tersebut itu mendapat satu kebaikan dari murid yang pertama. Setelah itu murid yang kedua menyampaikan kepada murid yang selanjutnya,
maka guru yang pertama tetap mendapatkan kebaikan dari murid yang kedua dan yang ketiga, dan seterusnya. Itulah yang dinamakan dengan ilmu yang barokah. Jadi seperti yang makalah disampaikan oleh imam besar kita yaitu Imam Syafi'i, makalahnya yang sering kita dengar yaitu adalah Bismillahirrahmanirrahim, sabatul ilmi bil mudzakkarati wa barakatihi bil khidmati wa naf'ihi birridhi syekh. Adapun melekatnya ilmu itu dengan bermudzakarah ataupun dengan kita belajar sendiri. Jadi kita belajar itu bukan hanya di kelas tapi melainkan juga di kamar ataupun di asrama. Yang kedua, barokah. Bagaimana kita mendapatkan barokah itu dengan cara berkhidmah ataupun mengabdi, baik itu kepada guru, kepada masyayikh, kepada para kiai-kiai kita. Sedangkan untuk manfaatnya ilmu itu adalah mendapatkan restu ataupun ridho dari seorang guru ataupun kiai. Bismillahirrahmanirrahim. Kalian kok pada berdiri di sini? Yuk duduk di sana. Mereka itu duduk, kamu berdiri. Oh. Kalian kok baru mulai lalarannya? Kita sudah nungguin dari tadi. Anak, mereka yang tadi jalannya kita yang baru datang. Emang aku mau apaan? Tahu deh. Kok lama banget sih lamarannya? Aku udah haus ini. Yaudah yuk ke kantin. Aku juga haus. Hanif, 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 Hanif. Pripun ya? Iki sampean neng asrama pengurus, tolong celoke Ustadz Buddha, Ustadz Ahmed, terus Ustadz Faisal, sang putra, sang putri ini kok Ustadz Ana, Ustazah Ana, Ustazah Maisarah, karo Ustazah Zainab. Ini di kantor, disuruh ke kantor karena persiapan pemberangkatan besok, karena kita mau berangkat pagi besok. Nggih. Semoga cepat.
Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini para ustadz dan ustazah bisa berkumpul semua. Jadi adanya saya mengumpulkan panjenengan semua di kantor ini karena mengingat besok pagi saya akan berangkat haji dengan Cihani. Jadi untuk pondok, kegiatan pondok saya titipkan semua kepada panjenengan. Jadi nanti ustadz dan ustazah silakan mengatur porsinya masing-masing. Yang ustazah di bagian asrama putri dan yang ustadznya di asrama putra. Ditekankan untuk ketertiban belajar, ketertiban jamaah, dan kebersihan anak-anak. Karena mengingat anak-anak zaman sekarang itu banyak anak-anak kecil yang sudah suka memondokkan dirinya untuk mengabdi di agama. Jadi kita perawat sebaik mungkin selama saya pergi. Jadi lembaga ini saya titipkan kepada panjenengan semua. Nah, jadi lembaga ini wis tak pasrahkan nih panjenengan, terutama Kusuma Putra karena ada siswa baru. Tolong dijaga dan diperhatikan untuk Putra. Mungkin pertemuan kita cukup sampai di sini. Setelahnya memang saya pasrahkan. Saya akhiri kalau persiapan kemas-kemas dulu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله. Itu tadi ada 3 santri sudah saya bangunin. Kalau dia belum bangun kalian siram berdua ya. Siap Ustaz. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على حي على الفلاح حي على الفلاح. Bentar-bentar. Di depan ada Hanum tuh, kita kerjain ya. Ayo. Sorry ya, kenapa? Marah?
Hanum, perasaan dari tadi saya lihat kamu nyapu nggak selesai-selesai. Emangnya dari tadi kamu ngapain aja, ha? Maaf, Ustazah. Maaf. Cepat selesaikan sekarang, paham? Baik, Ustazah. Hanum, kamu kenapa? Tidak apa-apa kok Mbak. Oh, ya udah Mbak di sana dulu ya. Iya Mbak di sana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kamu kenapa sih, Mai? Mai, kamu kenapa? Ini loh Mbak Ana, BB3 santri-santri itu pada telat semuanya. Coba kamu tenang dulu. Gimana coba bisa tenang? Pemasukan sama pengeluaran itu nggak seimbang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, ada apa? Ini Ustazah mau membayar uang bulanan. Saya cek dulu ya. Oke. Terima kasih ya. Iya, Ustazah. Amel. Ya, Ustazah. Ada lihat Hanum nggak? Ada, Ustazah. Sampaikan ke Hanum, saya panggil ke ruangan saya sekarang ya. Iya, Ustazah. Tadi saya sarankan dalam amal masjid dalam bab sholat itu. Hanum, kamu tuh dipanggil Ustazah Mai ke kantor kemarin. Cepetan. Sekarang. Bisa nggak sih ngomong tuh nggak usah kebalik? Dia tuh dipanggil sekarang, bukan kemarin. Emang aku ngomong apaan tadi? Tahu deh. Ya udah Hanum, Mbak Usna berangkat ke sana dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustazah manggil saya. Iya, Hanum. Gini ya Hanum, BP3 kamu ini sudah berbulan-bulan nggak bayar. Kamu tahu kan peraturan di sini? Kalau nggak bayar, itu nggak makan. Untung saja saya masih punya hati nurani sama kamu. Udahlah Mai, nggak usah marah-marah kali. Nanti kita cari jalan keluarnya sama-sama. Mbak, apalagi sampai udah sampai berapa nada Mbak? Kalau saya sih di sekitaran 500 buat akang takdir. Oh, apalagi sampai 300 sih udah lancar. Kalau 200 ke belakang itu Mbak yang aneh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbak Putri, ini sayurannya Mbak. Mbak, sayurannya seger-seger banget ini. Iya Mbak, itu tuh sayur dari hasil panen ladang kakang-kakang tadi. Mbak, sampean kan sudah selesai ya aturannya. Itu gimana sih Mbak caranya? Kalau saya sih Mbak, hafalan itu ada sholat tahajud, duha, sama subuh. Sebenarnya hafalan itu gampang loh Mbak. Yang penting itu paham arti sama maknanya. Oh Allah, seperti si
Dolo konco Rio wanita Ojo mengaji syariat rokok Gur pinter dongeng nulis lan moco Tembe gurine bakal sengsara Tembe gurine bakal sengsara Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan kali ini kita akan belajar tentang ilmu tauhid ataupun ilmu tentang keesaan Allah yang terdapat di dalam kitab Aqidatul Awam. Akidahnya beberapa orang awam, atau yang lebih jelasnya keyakinannya beberapa orang yang tidak tahu akan keyakinannya. Salah satu keterangan di dalamnya yaitu Al-Qaid Seket ataupun Akidah 50. Tapi yang paling penting bagi kita pertama yaitu untuk menghafalkan nazoman kitab ini. Sekarang bersama-sama coba kita nazamkan 1, 2, 3. Abda'u bismillahirrahmanirrahim wa birrahimi da'inil ihsani walhamdulillahil qadimil awalin al-akhiril bakhiri bila tahawli. Sekarang coba kita praktek satu-satu. Apakah benar kalian hafal? Yang pertama coba si Agus. Abda'u bismillahirrahmanirrahim wa birrahimi da'inil ihsani walhamdulillahi qadimil awali al-akhiri baki bila tahawli. Sekarang selanjutnya si Soleh, silahkan. Abda'u bismillahirrahmanirrahim wa birrahimi da'inil islami falhamdulillahi qadimin awali wa akhiri baki bila ta'wili. Selanjutnya yang badannya paling besar, si Jamet, silahkan. Abda'u bismillahirrahmanirrahim wa birrahimi da'imil ihsani walhamdulillahil qadimil awali al-akhiril baki bila tahawli. Ya, berikutnya si Asep yang paling tengah. Abda'u bismillahirrahmanirrahim wa birrahimi da'imil ihsani walhamdulillahil qadimil awalin al-akhiril baki bila tahawlin. Sekarang yang terakhir si kecil, si Jalal, silahkan. Abda'u bismillahirrahmanirrahim Wah, kepelet. Hei, kalian jangan ganggu. Yuk coba ulangi si Jalal. Abda'u bismillahirrahmanirrahim Ayo yang di sampingnya, bantu. wa birrahimi da'inil ihsani falhamdulillahil qadimin awalin al-akhiril bakhir bila tahawlin. Yuk, sekarang kita tes si Jalal benar-benar hafal atau tidak. Yuk, kita ulang lagi si Jalal. Silahkan. Abda'u bismillahirrahmanirrahim Jadi si Jalal emang benar-benar gak hafal, padahal kemarin sudah disuruh hafalin. Sekarang berhubung waktunya sudah habis, silahkan dikemasin bukunya semua. Dan
Untuk si Jalal nanti karena tadi tidak hafal mendapat takziran yaitu berdiri di lapangan selama 7 menit. Jangan lupa ya, nanti jasnya dilepas. Sekarang pelajarannya kita tutup sampai di sini. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa kamu berdiri di sini? Dihukum Ustadz udah, Ustadz. Kalian berdua ke sini. Ya Ustadz. Ini Yasin, kamu hafalin ya. Biarin mama tambah barokah. Ya kan aku. Ya, kasihan lu kan aku. Makanya jadi santri itu yang betul. Kamu yang sabar ya. Semoga dari hukuman ini bisa menambah kesemangatan kamu dalam belajar dan menghafal lebih baik lagi. Ambil hikmah dan pelajarannya ya. Semoga bisa menambah keberkahan dalam kamu mencari ilmu. Ya, Ustadz pergi dulu. Kamu yang semangat. Jalan. Para ustadz, para ustazah, tadi siang ada masalah yang perlu kita cari jalan keluarnya. Iya, tadi saya sudah dengar dari para santri, mereka udah heboh tadi. Emang gimana sih Ustadz ceritanya? Gini loh ceritanya, pas waktu jam pelajaran saya, si Jalal waktu hafalan tidak hafal. Terus saya takzir ngapalin kitab Aqidatul Awam 2 nazam sambil berjemur di lapangan selama 7 menit. Iya, tapi sampai pingsan loh. Terus tadi sebelum saya ngantarin Jalal ke rumah sakit, saya tanya tuh sama teman-temannya. Ternyata dia belum sarapan pagi. Masa kayak gitu aja pingsan, lemah banget. Itu, tadi saya suruh hafalin Yasin. Memangnya kenapa? Tapi hukuman ini sudah sangat keterlaluan loh. Sampai-sampai resikonya bisa fatal. Kasihan Jalal, masih kecil loh dia, harus mengalami masalah seperti ini. Saya juga tidak tahu kejadian yang bisa seperti ini. Terus solusinya gimana?
Ya udah, sekarang yang paling penting kita sama-sama pikirin untuk kesembuhannya si Jalal. Ya udahlah, nanti juga sembuh sendiri. Oh iya, santri putri juga pada heboh. Katanya Ustazah Mesaro itu terlalu semena-mena pada Hanum. Di sini, saya hanya menegaskan kedisiplinan dan juga ketertiban. Ya sudah, begini saja. Menurut saya, kita sebagai pendidik di sini jangan terlalu keras terhadap para santri. Mereka itu amanah dan tanggung jawab dari kiai untuk kita. Oleh karena itu, mari kita didik mereka dengan sebaik mungkin. Jadi, yang dikehendaki dengan barokah yang sesungguhnya itu adalah seperti yang pernah saya sampaikan waktu kami mengaji di pendopo sama pengurus-pengurus, yaitu adalah ziyadatul khair ba'dal khair, atau bertambahnya sesuatu kebaikan setelah kita melakukan sesuatu kebaikan. Melekatnya ilmu itu dengan cara matlaah. Apa itu matlaah? Matlaah itu adalah belajar, baik itu belajar sendiri ataupun belajar di kelas. Sedangkan yang keduanya yaitu dengan cara berkhidmah. Khidmah itu apa? Agar ilmu kita itu bisa menjadi ilmu yang barokah. Jadi dengan cara berkhidmah ataupun mengabdi kepada guru itu akan mendapatkan ilmu yang barokah. Seperti contoh, Mas Fahmi, tolong ambilkan air minum. Langsung Mas Fahmi itu mengambilkan air minum kepada gurunya. Jadi nanti dengan itu ketika Mas Fahmi itu disuruh dengan ikhlas, maka itu akan menjadi barokahnya ilmunya Mas Fahmi. Sedangkan yang ketiga dari makolahnya Imam Syafi'i yaitu untuk manfaatnya ilmu itu dengan cara mendapatkan restu ataupun persetujuan dari seorang guru. Perlu kita ketahui mengenai barokah, bahwasanya kita sebagai guru ataupun pengurus-pengurus itu tidak selamanya ataupun semena-mena bisa menggunakan kata barokah. Misal, kamu dihukum biar kamu ilmu barokah, jangan seperti itu. Jadi kita sebagai pengurus itu jangan menjual nama barokah. Mengapa? Karena nanti ketika dari si pelaku itu melakukan hal tersebut, maka dia itu akan bermaksiat kepada Tuhannya. Seperti yang makalah yang dicuplik dalam kitab Ta'limul Muta'alim yang berbunyi la ta'ata lil makhluqi fi maksiatil khalqi. Jadi tidak ada kata-kata ataupun perbuatan sedikit pun taat kepada makhluk, yaitu sesama kita. Jadi tidak ada kita taat kepada teman, kepada guru ataupun kepada siapapun. Untuk apa? Untuk bermaksiat ataupun untuk mengkhianati kepada Tuhan kita. Semisal dikatakan di situ bahwasanya kita ambil contoh semisal si Agus ini disuruh oleh si Jamet terus Agus, terus ambilkan ke kepala untuk itu sudah masak. Langsung si Agus ini lari, oh ya sedap, oke kita ambil. Nah, itu taat yang seperti itu tidak diperbolehkan. Mengapa? Karena itu bermaksiat kepada Tuhan kita, melanggar norma ataupun peraturan-peraturan agama. Oke, itu juga kita kembalikan ke barokah. Jadi bukan semena-mena kita menghukum lalu lantas anak itu nantinya akan mendapatkan ilmu yang manfaat dan barokah. Takutnya malah kita nanti itu akan terjerat dengan hukum dan undang-undang pesantren yang kita ketahui itu adalah sebuah pembulian. Jadi pada momen ini saya sekali mengingatkan bahwa pembulian itu tidak diperbolehkan di pondok pesantren, baik itu pembulian secara ucapan ataupun pembulian secara perbuatan.
perjalanan ditempuh menuju jalan terang, menyingkap makna di setiap kata.